publik, kekuasaan selalu disertai satu tuntutan utama, kejujuran. Namun, dalam beberapa waktu terakhir kita menyaksikan serangkaian peristiwa yang membuat kejujuran itu dipertanyakan. Dari kisruh dugaan ijazah palsu yang menyeret Wakil Gubernur Bangka Belitung hingga berstatus tersangka. Nama besar Ridwan Kamil, figur yang lama dibingkai sebagai simbol suami ideal dan pemimpin bersih. Citra dan reputasinya kini terseret pusaran dugaan korupsi Bank BJB dan juga isu kedekatannya dengan selebritis akal. Hingga dakwaan jaksa yang dinilai menyimpang dalam kasus korupsi tata kelola dan kilang minyak Pertamina yang menyeret Kerry Riza, anak pengusaha energi Riza Khalid. Dan di saat yang sama, momentum Natal dan Tahun Baru menghadirkan fenomena sosial terbesar setiap akhir tahun. Saya Anita Dewi. Inilah Inside Story malam ini. Wakil Gubernur Bangka Belitung, Helliana, jadi tersangka ijazah palsu. Ia diduga tak pernah menyelesaikan kuliahnya, tapi justru punya ijazah sarjana. Penetapan Wagub Helliana tersangka ijazah palsu diumumkan Mabes Polri Senin malam. Helliana jadi tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaan gelar akademi yang diduga tidak benar. Meski demikian, kuasa hukum Helliana menampik status tersangka. Pasalnya sampai saat ini pihak Helliana belum mendapat pemberitahuan resmi dari Mabes Polri. Beberapa bulan lalu Helliana dilaporkan seorang mahasiswa karena dugaan ijazah palsu. Helliana sudah menjalani pemeriksaan Mabes Polri bulan November lalu. Pemirsa, penetapan Helliana sebagai tersangka membuka kembali diskusi lama. Sejauh mana proses verifikasi calon kepala daerah benar-benar dilakukan secara ketat. Dalam sistem pemilu kita, dokumen pendidikan bukan formalitas. Ia merupakan syarat utama, namun faktanya dokumen tersebut bisa lolos hingga ke tahapan pencalonan. Bahkan mengantarkan seseorang ke kursi wakil gubernur. Di titik inilah publik mempertanyakan, apakah Komisi Pemilihan Umum kecolongan? Ataukah sistem verifikasi memang menyimpan celah serius? Jika satu kasus bisa lolos, bukan tidak mungkin nih pemirsa, kasus lain akan mengikuti. Pemirsa, penting untuk kita meluruskan satu hal krusial. Gubernur Bangka Belitung menyebut saat pencalonan Helliana ini menggunakan ijazah SMA. Namun, persoalan muncul ketika dalam berbagai kesempatan kampanye yang bersangkutan ini menampilkan identitas sebagai sarjana. Bahkan di media sosial terdapat akun dengan nama Helliana SH yang secara umum dipahami sebagai sarjana hukum. Disinilah persoalan etik bermula karena dalam politik bukan hanya dokumen yang dinilai, tetapi narasi yang disampaikan kepada publik. Jika klaim akademik tidak sesuai dengan fakta, maka publik berhak bertanya, apakah ini bentuk misrepresentasi terhadap pemilih? Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Helliana, menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bangkal Pinang sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan. Belum selesai satu kasus yang menjeratnya, Helliana ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ijazah palsu oleh Bareskrim Polri. Kasus ijazah palsu terhadap dirinya dilaporkan oleh mahasiswa Universitas Bangka Belitung atas nama Ahmad Sidik ke Bareskrim Polri. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan kasus hukum yang menjerat wakilnya tidak mempengaruhi jalannya pemerintahan. Di mana Ibu Wagub ini adalah urusan pribadi, ya. Urusan pribadi di mana dia dikenakan menggunakan dokumen palsu alias ijazah palsu, katanya begitu kan. Jadi ini adalah ranah hukum yang harus dilaksanakan. Dan bagi saya tidak ada kaitan dengan saya karena waktu beliau mencalonkan wakil gubernur, beliau pakai ijazah SMA.
ya. Nah, kita berharap dengan kasus ini ibu ini bisa melaksanakan tugas dia untuk menyelesaikan kasus hukumnya di Mabes Polri. Itu aja dari saya. Awak media berupaya untuk mengonfirmasi penetapan tersangka terhadap Heliana. Namun, Wagub tidak bisa diganggu karena sedang istirahat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus ini mencuat setelah Ahmad Siddiq membeberkan dugaan penggunaan ijazah sarjana yang tidak sah. Penelusuran kemudian mengarah pada Universitas Az-Zahra di Jakarta Timur. Fakta pentingnya adalah pada 27 Mei 2024, Kemendikbudristek mencabut izin operasional universitas tersebut. Kampus tersebut ini dibubarkan karena ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal. Artinya, verifikasi akademik terhadap lulusan kampus ini menjadi jauh lebih rumit. Berbeda dengan kasus-kasus lain di mana kampus masih aktif, dosen masih ada, dan juga klarifikasi masih bisa dilakukan. Dalam konteks ini, negara dihadapkan pada persoalan serius. Bagaimana memastikan keabsahan ijazah dari institusi yang sudah tidak lagi beroperasi? Pemirsa, sorotan publik juga tertuju pada sikap Heliana pasca penetapan status tersangka. Alih-alih menunjukkan sikap hati-hati dan introspektif, yang muncul justru kesan tidak adanya rasa tanggung jawab moral. Lebih lanjut, kuasa hukum Heliana ini bahkan membantah status tersangka, meskipun penetapan tersebut telah disampaikan oleh penyidik. Di negara hukum, status tersangka bukan opini. Ia adalah keputusan hukum yang memiliki konsekuensi. Upaya membantah tanpa dasar hukum yang kuat justru berpotensi memperkeruh situasi dan juga mengikis kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Pemirsa, masalah Heliana tidak berhenti pada dugaan ijazah palsu. Saat ini yang bersangkutan juga menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam perkara dugaan penipuan tagihan hotel. Kasus ini terjadi pada periode Maret 2023 hingga September 2024. Saat Heliana menjabat sebagai anggota DPRD Bangka Belitung. Fasilitas hotel yang digunakan meliputi kamar, ruang rapat, hingga konsumsi. Meski sempat berjanji akan melunasi, hingga perkara ini mencuat ke publik, tagihan tersebut disebut belum diselesaikan. Sekali lagi, ini bukan soal nominal, melainkan soal integritas dan juga tanggung jawab pejabat publik. Pemirsa, kasus ini menjadi pengingat penting bahwa kekuasaan harus dibangun di atas kejujuran, bukan manipulasi dokumen, bukan juga narasi yang menyesatkan. Penegakan hukum yang tegas dan juga transparansi menjadi kunci agar demokrasi tidak kehilangan maknanya. Karena pada akhirnya, jabatan publik bukan soal siapa yang paling tinggi posisinya, tetapi siapa yang paling bisa mempertanggungjawabkan.